Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam pemenihan, salam pemijahan ikan nila. Di pagi hari ini saya sedikit membagi pengalaman atau cerita tentang pemenihan ikan nila di bak beton. Nah, di sini saya akan membagi pengalaman ataupun cerita saya teknik-teknik pemenihan ikan nila di bak beton. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemijahan, kita harus tahu dasarnya dulu. Kita tahu bahwa ikan nila ikan yang mudah untuk memijah. Nah, kita tahu juga bahwa ikan nila ikan yang mudah untuk memijah, baik di alam maupun di kolam. Nah, di sini ada beberapa langkah yang kami lakukan yang pernah saya alami. Langkah yang pertama untuk menentukan keberhasilan pemenihan ikan nila. Yang pertama ataupun langkah yang pertama yaitu persiapan wadah. Nah, di sini biasa saya menggunakan wadah bak beton yang panjangnya 3 meter, kemudian lebarnya 1 meter dan tingginya 1,5 meter. Nah, ini salah satu contoh bak yang saya gunakan ya kawan-kawan. Nah, kemudian untuk persiapan wadah, kita harus dulu keringkan air ataupun mencuci bak. Nah, seperti contoh di samping saya seperti sini. Berarti kalau masih ada air di kolam teman-teman, berarti teman-teman harus menguras atau mengkeringkan. Yang kemudian mencuci sebersih mungkin. Nah, gunanya kita mengkeringkan minimal 1 hari agar bakteri, hama, penyakit bisa mati ya teman-teman, akibat kita keringkan selama 1 hari. Kemudian kita isi air sebanyak 60 sampai 70 cm. Biasa kami di sini mengambil air bor atau air sumur bor. Kawan-kawan bisa lihat di sana ada yang berwarna merah, itu penampungan air sumur bor kami. Kemudian kami tampung di bak penampungan. Nah, yang besar yang 2 petak ini namanya bak penampungan ya teman-teman. Nah, untuk air sangatlah efektif ya kawan-kawan. Di sini air adalah media utama untuk hidup ikan kita. Nah, pertama kami biasanya ambil di bor ataupun di sumur bor, kemudian diendapkan di bak tandon. Nah, fungsi bak tandon tersebut yaitu untuk mengendapkan setelah air disedot melalui sumur bor, kemudian diendapkan selama 1 hari agar partikel lumpur terendap. Dan kemudian setelah 1 hari baru kami masukkan air atau mengalir ke bak yang akan kita pijah. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kami biasa mengisi air 60 sampai 70 cm ya teman-teman. Di sini air yang kita isi harus air benar-benar bersih. Kemudian kami pasang selang aerasi, contohnya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, selang aerasi gunanya untuk menyuplai oksigen dan untuk menyesuaikan suhu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat aerasi yang kami gunakan. Nah, seperti ini ya kawan-kawan.
Itu adalah langkah pertama ataupun persiapan wadah. Nah, kemudian saya akan membahas tip yang kedua, yaitu seleksi induk. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahap yang kedua, yaitu seleksi induk ya teman-teman. Nah, kita tahu bahwa induk yang bagus akan menghasilkan benih yang bagus. Nah, di sini saya mempunyai 1 induk jantan, 2 induk betina ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri induk jantan ya teman-teman. Nah, yang saya pegang di sini yaitu ciri-ciri induk jantan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ciri-ciri induk jantan yang siap dipijah, sisi harus rapi ya teman-teman. Nah, yang kedua pergerakan lincah. Yang ketiga biasanya alat kelamin menonjol ya teman-teman. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat. Nah, alat kelamin. Nah, di sini merupakan ciri-ciri induk jantan yang siap meminjah. Ujungnya kemerahan ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya umur dia harus mencapai 6 bulan sampai 7 bulan dengan bobot 250 sampai 300 ya teman-teman. Nah, di sini kalau umur induk jantan sudah di atas 6 bulan sampai 7 bulan, nah berarti secara otomatis sperma ya sudah mulai ada ya teman-teman, dan untuk siap kita pijahkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri induk yang betina yang teman-teman yang siap dipijah. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri induk betina ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang saya pegang ciri-ciri induk betina yang siap dipijah. Nah, ciri-cirinya sisi rapi ataupun mulus dan pergerakan lincah. Nah, dia yang siap kawin atau matanggonan ukuran 6 bulan 7 bulan dengan bobot 300 gram ke atas atau 400 gram ke atas. Dia sudah ada telur teman-teman. Nah, biasanya mengonsumsi telur atau ada telur mulai dari 500 sampai 1000 ya teman-teman. Nah, teman-teman, tip yang sudah siap memijah di alat kelamin dia merah ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tandanya dia sudah siap kawin. Ketika kita langsung taruh di bak pemijahan, ya otomatis selang 1 minggu 2 minggu sudah proses pemijahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pemijahan adalah proses pengolahan telur oleh si betina dan kemudian dibuahi oleh sperma jantan. Nah, itu artinya pemijahan ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, induk yang telah siap kita seleksi kita karantinakan ya teman-teman. Nah, biasa kami menggunakan karantina ini bak jantan dan kemudian ini bak betina ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk kita karantinakan ataupun kita pisahkan antara jantan dan betina supaya nafsu si ikan terhadap jantan betina dan betina terhadap jantan ketika kita satukan di bak pemijahan akan terjadi yang sangat hebat perkawinan karena mereka saling tertarik. Nah, ya teman-teman. Nah, di sini juga karantina untuk proses menyehatkan ikan. Kita sehatkan ikan, kita kasih protein agar sel-sel dia yang rusak bisa sembuh ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini yang jantan dan ini yang betina. Berarti sekitar 3 hari atau 4 hari ya teman-teman.
Nah, yang kemudian induk yang telah siap kita karantina, kemudian kita satukan. Ya teman-teman, kita satukan. Di sini kami taruh perbandingan 1 jantan 3 betina ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, berarti proses yang ketiga karantina ya teman-teman. Dan yang keempat adalah kualitas air ya teman-teman. Nah, kualitas air di sini sangat menjamin kehidupan ikan ya teman-teman, terutama induk saat memijah. Berarti kualitas air yang kami gunakan di sini teman-teman, berarti suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, DO di atas 5 ppm ya teman-teman, dan pH 6 sampai 8. Nah, setelah kita tebar induk, nah misalnya induk setelah kita tebar di bak pemijahan, nah setelah kita tebar bak pemijahan, berarti induk akan memijah 2 minggu kemudian ya teman-teman. Berarti setelah kita tebar induk, berarti tinggal tunggu 2 minggu kemudian teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah proses induk dikawinkan ya teman-teman. Nah, ini induk dikawinkan, kami bisa mengkawinkan perbandingan 1:3 teman-teman. Nah, inilah proses perkawinan induk disatukan antara jantan dan betina. Ini yang dinamakan pemijahan ya teman-teman. Nah, pemijahan berarti biasa kami di sini setelah induk disatukan, misalnya hari ini tebar induk, kemudian 1 minggu 2 minggu kemudian jantan dan betina akan mengalami pemijahan atau proses pembuahan